Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18 dulu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke, itu ayat kita ya. Saya mengangkat dengan mengatasi ketakutan. Karena kata ketakutan yang diangkat, maka itu akan berkaitan dengan satu problem kejiwaan yang namanya anxiety disorder, ya. Satu gangguan kecemasan yang sangat berlebihan. Nah, kita lihat latar belakangnya. Satu kasus yang tentu sifatnya fakta dalam sumber internet saya temukan bahwa ada 25% individu yang begitu rentan di usia 13 hingga 18 tahun. Jadi usia ini ya SMA ya. Jadi dari usia SMA, remaja ini SMP dan SMA itu keseluruhan itu kalau dipresentasikan itu ada 25% yang akan rentan mengalami gangguan ini. Nah, pada tahun 2010 telah dilaksanakan satu studi ya tentang anxiety disorder ini yang menghasilkan data bahwa 10 sampai 40% dari 100% siswa ternyata mengalami anxiety disorder ini. Gangguan kecemasan, ketakutan. Namun ya perlu diingat bahwa gangguan ini tentu berbeda dengan rasa cemas yang biasa. Ya, semua pasti pernah mengalami cemas. Ada yang tidak pernah mengalami cemas? Ada yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Nah, Kak. Tidak ada pasti ya. Pasti semua pernah ya. Apalagi kalau sudah sekarang lagi sementara UTS, sudah selesai UTS ya toh. Lalu mendapatkan nilai-nilainya ya kan? Waduh, nilai kimia saya kok 60. Wah, ini khawatir nih. Nanti kira-kira nilai kimia saya bisa lulus nggak ini? Nah, itu misalnya ya. Itu satu kecemasan. Tapi kecemasan yang biasa, belum sampai pada tingkat anxiety disorder ini ya. Sebab kalau sampai ke hal yang seperti demikian ya, itu sangat berbahaya tentunya ya. Kalau tingkatan dari anxiety disorder ini sampai kepada puncaknya diawali dulu dengan kecemasan ringan ya. Kecemasan ringan itu gejalanya seperti ada sesuatu yang berbeda dari keseharian ya. Sehingga membutuhkan satu perhatian yang khusus. Contohnya misalnya ya, orang-orang yang mengalami kecemasan ringan, respon fisiknya itu ada ketegangan otot. Nah, itu otot menjadi tegang ya. Kemudian dia menjadi sadar akan lingkungan, sedikit rileks, namun sedikit juga gelisah. Dia mulai menaruh perhatian kepada sesuatu ya. Nah, itu juga dalam aktivitas fisiknya dia seringkali menyendiri ya. Lalu kelihatan tenang ya, kelihatan tenang. Kemudian meningkat pada kecemasan sedang. Ya, kecemasan sedang di mana seseorang sering mondar-mandir, mulai berkeringat ya, ada ketegangan otot yang lebih meningkat ya. Kemudian sakit kepala, pola tidur mulai berubah. Nah, itu ya. Nah, kecemasan yang berat nah ini mulai masuk ke anxiety disorder ini ya. Mulai terjadi otot yang tegang lebih berat dari sebelumnya. Ada kontak mata yang buruk, keringat yang dikeluarkan itu meningkat. Lalu bicaranya begitu cepat ya. Nada suaranya itu selalu tinggi ya. Kalau anak gaul bilang katanya apa namanya itu? Nah, bicaranya teriak-teriak ya, mondar-mandir, suka menggigit gigi-giginya, jadi menggertakkan gigi. Lalu suka meremas tangannya, gemetaran. Nah, itu ya. Itu sudah masuk pada gejala yang kecemasan berat itu ya. Nah, itu dia.
Jadi mungkin ada yang pernah mengalami, tetapi tidak semua ya. Kita lihat lagi ya bagaimana mereka yang mengalami step-step ini. Secara umum individu itu mengalami kecemasan yang berlebihan. Tadi ya, rasa cemas yang muncul tidak hanya datang ketika dalam situasi khusus atau berbahaya saja, tapi intens. Kemudian perasaan cemas muncul dengan alasan yang tidak masuk akal. Bingung ya, kenapa saya kok begini, begitu ya. Teriak-teriak nggak jelas, mondar-mandir ke sana kemari, ngomongnya cepat tadi dibilang ya. Gelisah, tegang, gemetaran, sistem saraf tak sadar berproduksi secara berlebihan, keringat, jantung berdebar-debar, kemudian nyeri lambung. Nah ini dia ya, mulai aduh mah saya kok sakit, padahal nggak sakit. Orang orang psikolog bilang itu penyakit psikosomatis ya. Merasa diri sakit padahal tidak sakit, tapi ya memang rasanya sakit gitu ya. Nah itu. Kemudian kita lihat apa sebenarnya anxiety disorder itu. Yang biasa disebut gangguan kecemasan adalah suatu kondisi di mana individu mengalami kecemasan atau ketakutan yang berlebihan dengan frekuensi yang intens. Sehingga menyebabkan individu itu merasa tegang dan selalu waspada, selalu curiga. Nah itu ya, selalu curiga. Ini orang-orang yang terkena anxiety disorder begini. Selalu curiga dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Sensitivitasnya sangat rentan, sangat intens ya. Nah, kemudian ini akan membuat seseorang menjadi depresi ya. Stresnya itu makin parah menjadi sebuah depresi. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kemana larinya? Raya mungkin ya bisa saja ya, atau rasa takut yang berlebihan. Tetapi kita akan melihat dulu apa yang Alkitab nyatakan tentang kata takut itu sendiri. Karena di dalam Alkitab itu ada 360-an kata tentang takut. Kata takut ini ada di Alkitab ya. Jadi setiap hari disimpulkan setiap hari manusia itu selalu ada saja yang ditakutin. Nah, sekarang Alkitab menyebutkan 2 tipe rasa takut. Tipe yang pertama itu ada rasa takut yang berguna. Dan ini harus dimotivasi di dalam diri orang yang disebut Kristen. Nah, tipe pertama ini adalah takut akan Allah. Dan ini banyak membawa manfaat. Dan inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Takut akan Allah. Ayat-ayatnya ada di sini, Mazmur 111 ayat 10, Amsal 1 ayat 7 ya. Kemudian Amsal 14 ayat 27, takut akan Allah itu mengarahkan seseorang kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, kesukaan. Lalu takut akan Allah itu sumber kehidupan ya. Juga perlindungan, tempat yang aman bagi orang yang percaya, itu takut akan Allah. Rasa hormat kepada Allah sehingga mengakibatkan ada feedbacknya sangat merugikan dan harus diatasi. Mengapa? Karena ada roh ketakutan di situ, ya. Ada roh ketakutan. Padahal Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan itu, seperti dikatakan oleh 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, roh ketakutan dan kegelisahan ini pasti tidak berasal dari Allah. Nah, itu. Siapa yang di sini ketakutan kalau ujian, ya kan? Ketakutan kalau waduh penampilan saya bagaimana ya? Nah, ini dia ya. Kecemasan atau ketakutan yang berdampak bagi hidup. Kesal, sekaligus sedih dengan hidupnya. Betapa malang nasibku, mengapa seperti ini, begitu ya. Mengapa nilaiku seperti ini, mengapa rambutku hitam, kenapa tidak pirang, mengapa rambutku kok lurus, kenapa tidak ikal, tidak keriting seperti dia, mengapa mataku sipit, tidak belo. Ya banyak aja yang di ya, puji Tuhan kalau kita ada di sini semua ya. Nah, rasa takut ini berdampak juga sulit tidur, ya sulit tidur. Nah, apalagi virtual begini ya, banyak sekali yang tidurnya siang-siang.
Ya, mulai tidur di pagi hari, bangunnya sore, nanti subuh-subuh itu begadang sampai pagi. Ini hati-hati ini. Ini bisa memperparah rasa takut ya, kecemasan yang berlebihan. Kemudian mereka yang mengalami kecemasan berlebihan ini juga merasa gagal, lalu merasa dirinya, aduh, saya kok kayaknya tidak layak ya ada di satu komunitas. Nah, ada yang seperti itu ya. Biasanya teman-teman SMA ini suka punya kelompok-kelompok bermain sendiri ya kan. Nah, itu punya teman-teman sendiri. Biasa teman-teman ini kalau di apa dihalangi untuk ada di dalam komunitas pasti ngambek nanti ya. Ya itu. Tetapi rupanya ada teman-teman yang sukanya menyendiri. Diajak ada di dalam satu kelompok, dalam kelompok teman-teman, mungkin kelompok apa? Kelompok karya wisata, kelompok apa? Pendaki gunung. Sekarang ada kelompok-kelompok apa saya kurang tahu nih di SMA sekarang ini ya. Kelompok masak-masak lah gitu ya. Atau kelompok nge-gym lah atau apa ya. Kelompok sekarang yang lagi naik daun itu kelompok sepedaan ya kan. Karena mengatasi COVID katanya suhu tubuh menjaga imun, ayo berolahraga. Mengapa dia tidak mau? Berulang-ulang diajak dia tidak mau. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam dirinya yaitu merasa dirinya gagal, merasa tidak layak bersosialisasi, merasa tidak layak. Nah, ini orang-orang yang kemungkinan besar mengalami dampak dari rasa ketakutan ya, kecemasan yang berlebihan. Nah, ini dia ya. Ini satu kenyataan yang mengalami ya, ketika dia merasa tidak punya harapan lagi, kehilangan harapan ya. Jadi tokoh-tokoh Alkitab pernah ya, ada juga Raja Daud juga pernah ya lari dari mertuanya. Jadi artinya bagaimanapun hebatnya kerohanian seseorang, tidak ada yang tidak rentan ya, satu rasa ketakutan ya. Nah ini, tetapi tentu mereka yang ketakutan, alasan-alasan untuk menjadi takut. Nah, kalau kita saja melihat tokoh saja pernah mengalami itu dan mereka berhasil keluar, berarti kita juga demikian, ya kan? Kita punya Tuhan yang sama. Nah, yang kedua, kenyataan dari kecemasan ini yang begitu akut itu masuk pada gangguan mental. Itu bisa membawa kepada gangguan kejiwaan. Lalu sudah gangguan kejiwaan ini, wah bahaya ya, harus ditangani secara spesial ini. Nah, ketiga, kenyataan dari kecemasan itu mengapa? Mengapa begitu cemas? Nah, yang pasti secara rohani kita melihat ada dosa. Ada dosa yang telah merusak seluruh elemen kehidupan manusia. Inilah yang menjadi fokus kita, ya. Pikiran, pengertian, perasaan, perkataan dan tindakan semua diracuni oleh dosa. Itulah manusia sesungguhnya. Ya, manusia itu pada hakikatnya setelah jatuh dalam dosa tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang kebal dengan dosa karena semua sudah jatuh di dalam dosa kecuali satu, manusia yang tidak dapat berbuat dosa, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat jika bayi saja ada yang lahir ada yang cacat sejak lahir ya, tetapi dosa keturunan menjadi pertanyaan besar. Apalagi dengan penyakit rohani seperti kita lihat ya. Yang pasti Allah selalu menyediakan. Pertama kita harus lakukan adalah kita percaya. Percaya apa yang kita percaya? Yesus pernah berkata demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan takut,
karena aku beserta denganmu. Jangan cemas, karena akulah Allahmu. Itu Yesaya 41 ayat 10 ya. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau, menopang engkau dengan tanganku yang penuh dengan kemenangan, penuh kebenaran ya. Nah, itu ayat perjanjian baru, perjanjian lama itu sangat menjamin tentang bagaimana Allah sendiri, hanya Allah sendiri yang dapat menolong. Karena penyediaan untuk sebuah pertolongan itu hanya Allah yang dapat melakukannya. Sebab itu manusia harus datang kepada Allah. Persoalannya manusia sudah berdosa, tidak bisa datang kepada Allah, tidak bisa dengan dirinya sendiri untuk menerima damai sejahtera yang sudah disediakan Allah. Lalu bagaimana? Karena menyadari bahwa manusia tidak bisa datang sendiri kepada Allah, maka Allah lah yang harus datang. Nah, itulah konsep kekristenan. Allah yang datang untuk memberikan damai sejahtera. Bagaimana cara Allah datang? Melalui pribadi Yesus Kristus. Dia lahir sebagai manusia, kemudian dia tumbuh besar, dia masuk dalam satu pelayanan, dia mengambil satu penderitaan sampai dia tersalib. Nah, untuk memberikan sebuah damai sejahtera bagi manusia, bagi kita yang pernah mengalami takut, merasa gagal, putus asa, ingin bunuh diri ya, bahkan ada yang pernah ngomong sama saya, anak-anak SMA ini rasanya ingin bunuh diri, kalaupun bisa ingin cari narkoba untuk memuaskan dan lain sebagainya. Wow ya. Jadi bisa dengan kesadaran ini ngomong ingin bunuh diri, ini kan berbahaya ya. Ini banyak anak-anak SMP, SMA yang bunuh diri juga gara-gara enggak bisa belajar virtual, enggak bisa beli HP, enggak bisa beli paket internet. Ada kira-kira di sini? Seperti itu ya. Jangan sampai gara-gara tidak bisa beli paket internet lalu bunuh diri ya. Wah, ini bahaya ini. Sudah gangguan mental. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita terbuka. Terbukalah dengan kelemahanmu. Carilah orang yang tepat, yang sangat memahami firman Tuhan, yang akan membantumu mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, yang mau bersamamu dalam pergumulan, ya, mendoakanmu, menjadi mentormu, ya. Dan ingatlah bahwa tidak semua orang akan menghakimimu. Kalau engkau gagal, engkau putus asa, engkau mungkin mendapatkan nilai yang buruk dan lain sebagainya, percayalah, tidak semua orang yang menghakimimu. Mungkin ada yang menghakimimu, tapi itu kan 1-2 orang saja, tidak semua. Itu harus kita tahu ya. Dan kemudian peganglah terus pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus, karena dialah yang memiliki kata terakhir dalam hidupmu. Dia sudah membereskan persoalanmu, yaitu persoalan yang terbesar, yaitu dosa, dan dia sudah mengalahkan ketakutanmu yang terbesar, yaitu bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan sudah melakukan semua ini? Ya luar biasa ya. Nah ini kita lihat kasih mengalahkan ketakutan. Jadi kasih Yesus sudah dinyatakan dan kita tahu bersama melalui Alkitab ya, dan sejarah juga membuktikan bahwa Yesus pernah hadir dan dia tersalib. Untuk apa dia tersalib? Untuk memberikan damai sejahtera. Yang pertama apa? Yang membuat kita ketakutan adalah apa? Ketika kita tidak lagi punya hubungan dengan Allah. Itu ketakutan yang besar itu. Kalau kita sudah tidak punya hubungan dengan Allah, semua manusia masuk pada neraka. Sebab itulah Yesus harus datang supaya manusia bisa berdamai dengan Allah, supaya Allah mencabut hukuman karena dosa, yaitu maut ya. Nah, bagaimana caranya? Allah memberikan dirinya untuk disalibkan ya. Dan kasih Tuhan ini dinyatakan melalui salib ya. Contoh di dalam Injil Markus ya. Ada seorang muda yang takut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, ada seorang muda yang mengingatkan murid-murid. Ya, ini seorang muda loh, ya. Jadi Tuhan pakai orang-orang muda untuk mengingatkan teman-temannya, orang tuanya, siapapun di sekitarnya yang kita tahu sedang menghadapi atau mengalami ketakutan, ya. Katakanlah kepada mereka, ada pribadi, orang dari Nazaret, telah disalibkan, dia telah mati, tapi dia telah bangkit, ya. Nah, kita lihat, mengapa salib? Saliblah satu-satunya. Salib Kristus inilah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita mengatasi rasa takut, menghadapi rasa takut, ya. Mengapa? Karena salib dikatakan kekuatan Allah. Itu 1 Korintus 1 ayat 17. Lalu dikatakan Kristus juga menebus orang percaya dari kutuk hukum Taurat itu melalui salib, ya. Kemudian kita lihat mengapa juga salib. Salib ini mendamaikan kita dengan Allah, ya, juga dengan sesama. Kemudian hasil pendamaian tersebut membuka jalan masuk kepada Bapa di dalam Roh Kudus, ya. Nah, itu pentingnya kita untuk terus meyakini pengorbanan Yesus. Kita lihat di sini ya, satu keyword. Semua orang-orang perkasa Tuhan adalah sebelumnya orang-orang yang lemah, orang yang pernah merasa takut. Jadi tidak seorang pun yang tidak pernah takut, ya. Jadi jangan pernah merasa kecil hati kalau kita pernah atau sedang mengalami ketakutan, karena semua orang pernah mengalami itu, ya. Orang-orang hebat di Alkitab juga pernah mengalami rasa takut. Bahkan Yesus sendiri pernah mengalami rasa takut, ya. Ketika di Getsemani Yesus berkata apa? Ya, seperti mau mati rasanya. Tetapi Yesus itu tidak ketakutan, ya, dia pernah takut, tapi dia tidak ketakutan, ya, karena dia percaya kepada Bapa di sorga dan kekuatan dari Tuhan ada di dalam dirinya, sehingga ketika kekuatan Tuhan itu ada pada dirinya, dia bisa bangkit dan menjalani, menuntaskan kehendak Tuhan, melakukan perkara-perkara besar, ya. Kenapa? Seperti Yesus yang sangat mengandalkan Bapanya, bergantung dan berharap kepada Bapanya, demikian pula manusia-manusia yang percaya kepada Yesus seharusnya dan sesungguhnya bergantung kepada Bapa, mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini Yesus katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, ini hanya bagi orang-orang yang mau percaya Yesus, baru bisa menerima ini, ya. Dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, itu ya.